Oke, halo semua, di episode ke-8 kali ini kita lagi ngelakuin pengembangan di R&D seperti biasa di semua aspek yang sekiranya bisa kita kembangin. Plus di sini juga kita minta sama pihak tim untuk mengganti satu komponen mesin yang udah mulai usang nih, tepatnya di MGU yang hit cuy. Itu kita ganti supaya lebih maksimal lagi performa dari mobil kita. Terus di video kali ini pun kita memiliki satu hal yang cukup menarik karena hari ini si Mas Pras lagi diajak untuk meeting sama Mercedes. Waduh, ada apa nih? Tapi sekarang fokus kita ada pada sesi kualifikasi, di mana di kualifikasi GP Monza Italia, Mas Pras hanya mampu mengambil tempat kelima saja. Leclerc, Lando akan start dari barisan terdepan, dan Carlos Sainz, Verstappen mereka start dari barisan kedua, dan kita bersama Oscar Piastri di barisan ketiga. Gap kita lumayan deket nih, 0,2 aja. A difficult race awaits these drivers here in Monza, but glory awaits too at the Italian Grand Prix. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. A fantastic effort from Charles Leclerc yesterday, and it's put him on pole, edging out Lando Norris, who'll start from P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Verstappen, Price, Oscar Piastri, Russell, Hamilton, Sainz, Fernando Alonso, Tsunoda, Albon, Stroll, Perez, Gasly, Ocon, Hulkenberg, Sargent, Bottas, Joe, and Kevin Magnussen fills the last spot on the grid. Oke guys, ternyata hari ini Carlos Sainz itu kena penalti. Jadi Pras yang start kelima itu naik ke tempatnya Carlos Sainz atau di posisi keempat. Nah, ini menjadi hal bagus nih bagi Pras untuk berpeluang meraih tempat pertama ketika start race dimulai. Nah, di sini untuk strateginya gue bakal ubah, yang semula pakai settingan medium hard kita bakal ubah ke soft medium ya. Jadi stint 1 bakal pakai soft selama 5 putaran dan selebihnya bakal pakai medium. Semoga aja pilihan kita berimbas kepada kemenangan ya, atau mungkin podium, semoga saja. Oke semua, dan inilah dia untuk F1 GP Italia, tepatnya di sirkuit Monza. Lampu merah padam, it's on the way. Kita overtaking Lando Norris, start bagus dari Pras yang sekarang membuatnya meraih tempat kedua. Dan kini Leclerc sebagai perwakilan tim Akamsi langsung menjadi race leader. Kita tempel lagi Charles Leclerc di sektor 1. Dan saat ini fast corner kita lewati menuju tikungan Shi yang ada di depan. Kita mencoba untuk late braking, tapi ingat hindari collision sebisa mungkin. Masuk perlahan, kita geber lagi. Oh sorry, agak menginjak curb yang cukup tebal tadi sehingga kita kehilangan kecepatan, tapi nggak masalah. Masih ada 13 lap yang akan kita tempuh di balapan kali ini. Nah guys ya, ini Verstappen yang semula start di sebelah kita ya, di baris kedua. Ini dia entah hilang kemana. Baru aja balapan berlangsung, Verstappen udah hilang entah kemana. Aneh banget. Jadi Verstappen yang di awal musim cukup merepotkan pembalap baris depan, dia juga menjadi pengunci klasemen sementara waktu atau top leader ya. Kalau performa Verstappen kayak gini terus ya, bukan tidak mungkin besok-besoknya dia bakal kehilangan banyak poin dan mungkin puncak klasemen bakal berubah. Entah itu milik pembalap siapa. Oke, lap kedua langsung kita mencoba untuk hard braking. Kita mencoba late braking. Bisakah? Dan kini, oh sorry sekali, kita terlalu late braking sehingga terpaksa 15. Oke, jangan overtaking supaya nggak ada penalti. Dan oke, nice. Meskipun ada peringatan, tapi kita tidak sampai dikasih hukuman karena kita nggak ngelakuin overtaking dari manuver tersebut. Ya cukup fair lah kita di balapan kali ini. Iyalah fair cuy. Oke, kini kita geber lagi, masih menempel Leclerc. Di belakang ada George Russell bersama Mercedes dan juga Lando Norris bersama kalian di posisi keempat. Kalau ngomongin soal bagian start dimulai tadi, itu kelihatan banget kita lagi benar-benar ngedapetin momennya pas. Jadi bukaan gas kan, kalau kita start tuh nggak boleh tekan gas full kan, kita harus tekan gas tengah aja. Dan kalau udah lampunya padam, barulah langsung kita gas full. Dan terbukti cara start yang gue pakai itu berfungsi dengan sangat baik. Kita yang semula start keempat langsung menerobos tempat kedua. Dan kini kita akan segera bertarung melawan Charles Leclerc di main straight sirkuit Monza.
Oke, last corner. Kita masuki dan bersiap-siap. Kita berjegas sampai pole dan kemudian main straight zona DRS akan segera kita masuki. Oke, DRS open. Segera kita overtaking Leclerc di sini. Dia mendefend di bagian kanan dan kita terpaksa ngeberikan ruang lagi kepada Leclerc. Apakah mungkin? Oke, seperti masih Leclerc yang nggak berani ngambil resiko. Mungkin karena masih awal-awal balapan, makanya si Leclerc tidak mau ngeberikan overtaking balik yang terlalu agresif. Mungkin lebih memilih menunggu, mencari momentum yang tepat saja. Masuk perlahan lagi, entry corner. Dan saat ini gap dengan Leclerc 0,4. Kalau udah kayak gini pasti nanti di bagian sektor DRS yang berikutnya bukan tidak mungkin Leclerc bakal mengejar balik kita guys, seperti di saat ini di lurusan sektor DRS kedua. Here we go. Keep focus, keep fighting. Masih Ferrari mencoba mengovertaking. Kita ambil inside line. Bagus sekali. Leclerc yang mencoba mengambil dari sisi luar. Kita defend di bagian dalam sehingga kita memiliki posisi yang sangat kuat untuk mendefend tempat pertama. Tapi lagi dan lagi di last corner kita masuki. Oke, last corner. Kita agak melebar, kembali ke racing line dan sekarang Ferrari datang menyerang. Apakah Leclerc akan mencoba memanfaatkan DRS demi mengovertaking Prasinno Pras di main straight kali ini? Dan sepertinya Leclerc mengovertaking di sebelah kanan kita. Langsung saja kita beri ruang dahulu, perlahan masuk. Masih Leclerc mendefense. Oke, nggak apa-apa. Kita nggak boleh gegabah. Kita harus belajar tidak egois kepada pembalap lainnya. Meskipun kita bertarung meraih kemenangan, tapi kita nggak boleh egois karena balapan masih panjang. Yang penting kita semuanya aman di lintasan. Oke, masuk perlahan. Masih menempel Leclerc. Full gas kembali. Lap keempat sudah berlangsung di sektor kedua. Dan misal kalian perhatiin di radarnya itu cuman kita berdua aja yang sekiranya memiliki kans kuat untuk bertarung di barisan depan. Sedangkan George Russell terus yang lainnya ke belakang itu kayaknya nggak memiliki kans kuat untuk bertarung di barisan depan. Khususnya melawan atau bertarung bersama dengan Ferrari, Leclerc dan juga si Prasinno Pras dengan RB. Ini sangatlah menarik karena kita memiliki kans yang kuat dengan Ferrari. Apalagi merupakan balapan dari home race Ferrari di GP Monza Italia. Last corner atau kurva parabolika. Mereka bersiap-siap mengovertaking Leclerc setelah bantuan DRS, tepatnya di braking zone tikungan pertama. Lap kelima kita masuki, tapi sekarang fokus kita ada kepada Leclerc. Kita mencoba block pass dari inside line. Pras masuk, masih Leclerc mendefense dan Ferrari kabur lagi di posisi pertama. Kita gagal melakukan hasil overtaking. Mungkin kalau tadi kita cukup agresif, kita bisa ngeblok pas dengan sedikit membuat si Ferrari melebar. Tapi kita nggak mau ngelakuin hal itu kecuali posisinya mepet parah seperti di lap akhir cuy. Kita coba lagi di sektor DRS kedua menjelang variante Ascari atau tikungan chicane di depan. Masih, nggak bisa terlalu jauh gapnya. Dan sekarang kita nggak usah nge-overtaking, kita masuk ke pit aja karena ini waktunya mengganti ban dengan kompon medium. Instruksi dari Mulyono atau tim radio kita mengharuskan wajib mengganti ban saat ini. Jadi oke, kita bakal masuk ke pit dan apakah Leclerc bakal masuk ke pit juga? Kayaknya gue mau ngelakuin sedikit aksi overtaking. Gue bakal ngambil inside dan oh yes. Wow, bisa-bisanya kita ngelakuin overtaking seperti itu di pit entry. Gue nggak expect bakal bisa ngelakuin overtaking semacam itu ketika masuk ke pit. Apakah di sini ada yang berani cobain? Ini bener-bener manuver yang sangatlah langka sekali gue alamin dan mungkin selama gue main F1 baru ini gue ngelakuin hal semacam itu. Dan cuman di track Monza aja sih yang bisa kayaknya, kecuali terkait speed entry-nya 11-12 kayak di Monza. Dan sekarang lap ke-6 sudah kita masuk ya. Oke, so far kita masih di tempat ke-12 dan nanti lap ke-7, lap ke-8 kita baru bisa kembali ke posisi semula. Karena kita udah bisa meng-undercut pembalap yang masuk ke pit untuk mengganti ban. Menuju De La Roggia, entry corner. Hey mate, I love to see a bit of aggression, but not like this mate. Come on, let's keep it clean.
Seperti biasa di balapan bakal ada objektif atau misi-misi yang akan kita lakukan. Dan sekarang misi kita atau objektif kita yakni menghindari collision selama kurang lebih 3 putaran. Oke, ini nggak begitu susah sih. Yang penting kita nggak ada aksi saling menyalip bersama si rival yang ada di belakang. Dan sekarang yang paling dekat sama Perez ya cuma si Leclerc aja. Dan dia mencoba overtaking. Kini Ferrari datang menyerang RB dan kita beri ruang kepada si Leclerc agar kita di main straight ngedapetin DRS. Ini cara yang cukup licik tapi bagus digunakan buat battling untuk ngedapetin jatah DRS. Nah sekarang DRS milik dari Pras, bukan dari Leclerc. Oke. Oh, dia mau defend. Kita pasang aja, kita overtake Leclerc. Kita block pas. Di tikungan pertama masih Ferrari melawan. Sepasang kita melebar, memberikan ruang kepada Ferrari. Namun di sini kita masih mampu menahan laju dari Ferrari. Masih RB, masih Ferrari. Mereka berdua masih wheel to wheel menuju De La Roggia. Kita blocking lagi agar Ferrari tidak semua overtaking. Kalau kita bisa bikin Ferrari rungkat, pasti bakal gokil sih. Tapi BTW guys ya, buat yang belum tahu nih, tim RB ini merupakan tim yang berasal dari Italia juga. Jadi ini juga merupakan balapan home race bagi tim kita selain dari Ferrari. Soalnya gue sempat denger tadi ya omongannya tadi, instruksinya dari oke tunggu ini ada dari Ferrari. Dan kita defense lagi dari Leclerc untuk di tikungan varian Ascari. Nice. Dan sekarang gue bakal coba ngelakuin cara yang sama seperti itu sebelumnya. Apakah Ferrari bakal kejebak dengan manuver kita lagi? Oke, kita turunin gas dan sekarang saatnya mendapatkan DRS. Oke, last corner. Nah, inilah dia. Wih, Leclerc ngebut parah. Dia nggak pakai DRS, udah ngebut parah cuy. Kita pakai DRS, bisa ngejar nggak nih? Seketika ngacir cuy si Ferrari. Oke, first corner rapat lagi dan di tikungan kedua ada series 2 dengan Leclerc tapi nggak masalah. Let's go guys, come on. Dan kenapa gue bisa tahu kalau ini tim dari Italia? Soalnya tadi waktu di awal sebelum kita balapan itu ada instruksi dari tim radio kita dari Mulyono yang bilang kalau katanya ini merupakan balapan home race bagi tim. Jadi mau nggak mau kita harus memberikan seluruh tenaga kita untuk memperoleh hasil maksimal karena banyak anggota keluarga dan sebagainya yang hadir di track untuk nyasihin tim ini balapan. Jadi seperti itu. Nah, sekarang di area Soban, inilah dia varian Ascari. Kita kejar Leclerc, kita ambil lihat outside line dan masih Ferrari mendefense dan kini Leclerc mendefense lagi di last sector backside. Lurusan jelang last corner atau kurva parabolika. DRS akan menjadi milik kita di sini. Lap ke-8 hampir usai. Kita ancang-ancang, oke, come on. Full gas kembali dan lagi-lagi Leclerc kenceng banget di traksi. DRS open. Lap ke-9 misi kita berhasil. Langsung kita kejar Leclerc. Dia mendefend dari inside line. Tapi kini Pras masih menyerang. Dan di tikungan kedua kita masih mendefense lagi. Oke, Leclerc gagal melakukan switchback kepada Mas Pras. Sementara Ferrari masih kita tahan. Ada lap ke-10, 11, 12, dan juga 13. Itulah sisa lap yang akan kita lewati di F1 GP Italia atau di GP Monza. Lagi dan lagi satu misi yang akan kita capai, yakni memiliki lap time di bawah dari 1 menit 25 detik dalam 2 putaran. Dan sekarang masih Ferrari mencoba menyusul RB dengan bantuan DRS menuju varian Ascari. Mas Pras masih mampu menjaga jarak dengan Leclerc, memasuki last sektor, memasuki backside, dan sepertinya cara yang tadi tidak akan kita lakukan kembali. Soalnya mungkin ya AI-nya si Leclerc udah ngerti cara main kita. Oke, kita bakal laden ini. Sekarang last corner parabolika. Aduh, kita ngebikin kesalahan dan sekarang masuklah Ferrari mengovertaking. Masih kembali side by side, wheel to wheel dengan Leclerc.
Sentuhan demi sentuhan terjadi. Oke, kini di area open menuju braking zone. Tikungan pertama, Mas Pras mengambil dari outside line dan Ferrari kita libas di braking zone. Tikungan pertama, lagi dan lagi manuver terjadi di braking zone. Tikungan pertama sirkuit Monza. Oke, bagian wing kita masih aman semua. Let's go guys, come on. Lap ke-10 menuju di La Roggia. Kita mencoba untuk light braking. Mulai sekarang kita harus menjauhkan gap dengan Leclerc jika ingin aman di posisi pertama dan membuat Ferrari kalah di home race-nya sendiri. Entry corner, naik sekali, Fugas kembali menuju sektor DRS kedua. Apakah di sini Ferrari akan segera menyusul kita lagi? Let's see. Inilah dia, masih Leclerc di belakang kita. Dia masih mencoba mengejar, dia mencoba slipstream, dia mengambil inside line, tapi di braking zone kita libas kembali dengan tekad yang cukup berani. Prasetyo Pras masih mampu untuk mendefense lagi dan kita bisa menjaga posisi pertama. Tapi sekarang inilah yang terjadi sesungguhnya. Kembali Mas Pras di overtaking di last corner. Kurva parabolika, full gas lagi, Kemokoski fighting. Lap ke-11 kita masuki zona DRS terbuka dan kini DRS open. Menuju braking zone tikungan pertama, kita right braking. Masih Leclerc mendefense. Masih Pras mencoba mengejar lagi. RSGP Monza menyisakan 2 stand up lagi untuk kali ini. Semoga saja kita tidak ngebikin kesalahan di detik-detik akhir. Parabolika kurva atau last corner, kini kita saatnya bersiap-siap melebar dikit ke masalah, full gas kembali. Dan sekarang di RS akan segera kita buka. Lap ke-12, 1 stand up lagi menuju first corner. Kita blok pas Leclerc dari inside line, bisakah? Dan inilah dia momentumnya terjadi. Masih kembali Leclerc defense. Serang dari Pras di sektor 1, di tikungan pertama hingga di tikungan ketiga saat ini. Leclerc masih mendefense. Fast corner. Dan siapa saja di belakang kita? Ada wakil dari Ferrari juga yang di Caroline, yang sepertinya duo Ferrari akan bekerja sama melakukan team order mengalahkan Pras di race kali ini. Patut kita nantikan duel antara kedua pembalap Ferrari versus Mas Pras alias wakil dari tim Visa Cash FRB atau yang biasa disebut Racing Bull. Di area open masih kita mencoba mengejar lagi Leclerc semaksimal mungkin untuk keluarkan tenaga untuk tim yang kita kendarai saat ini. Oke, inilah dia last sektor menuju backslide. 1 lap tersisa di F1 GP Monza Italian Grand Prix round ke-8, 3 race terakhir sebelum balapan final di F1 karir musim ini. Dan sekarang last corner atau kurva parabolika sudah kita lewati. Saat ini menuju lap ke-13, final lap F1 GP Monza. Leclerc versus Pras versus Caroline. Dan kini di overtake sudah Caroline dengan Mas Pras. Meskipun kita melakukan aksi yang sangat agresif, manuver berbahaya, beresiko, dan kini akhirnya Prasetyo Pras berhasil mengambil alih puncak race dari duo Ferrari. Jangan senang dulu. Leclerc Caroline di lap akhir sepertinya akan tampil maksimal, melupakan segala resiko dan untuk bisa mengalahkan Mas Pras. Terbukti sekarang game semakin rapat. Masih ada 1 sektor di RS kita melebar. Hati-hati. Oke, lurusan menuju Variante Ascari. Kini giliran Pras Caroline bekerja sama, tim order menyerang Prasetyo Pras di sini di sektor 2 akhir. Kita defense lagi, serangan dari Leclerc di akhir zona DRS kedua dan backstride. Inilah dia momentumnya, mereka berdua menyerang tanpa pun. Last corner, inilah dia menuju kurva parabolika. Ancaman datang, Ferrari mengepung Mas Pras. Ancaman datang, kita overtake kembali. Manuver agresif dari Mas Pras yang berusaha keras melepaskan sebuah jeratan dari duo Ferrari yang kini akhirnya di garis
finish. Dengan kerusakan proses bagi kita, akhirnya Mas Pras meraih kemenangan setelah duel epic di last corner melawan duo Ferrari. Race win, my friend. Well done. Akhirnya usai sudah F1 GP Monza di Italia. Drama last corner. Pras membawa RB dijerat oleh duo Ferrari. Namun manuver agresif kita sama berbahayanya dengan Ferrari yang akhirnya kita mampu menyentuh garis finish menjadi pemenang di race kali ini di round ke-8. Verstappen finish ke-6. Oke, di klasemen saat ini gap dengan Verstappen semakin dekat. Performa buruk Verstappen secara nggak langsung ngebikin jarak poinnya semakin dipangkas oleh pembalap asal Indonesia yakni Prasino Pras. Apakah Mas Pras akan memberikan kejutan di race-race berikutnya? Itu patut kita nantikan. They made great use of the clear air today and didn't allow anyone to exploit the slipstream behind them. What a great win here at Monza. And that's 2 wins in a row now. It's the start of potentially something special, but they can't get ahead of themselves just yet. It's a long way to go. And look at this, they're coming out now. RB have developed something of a reputation for forging exciting talent, and we can see that here. An incredible victory.